Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali ya teman-teman ya. Salam sehat selalu. Ya, kali ini ada kasus handphone Vivo mati total ya teman-teman ya. Di sini sudah saya bongkar biar tidak memakan waktu ya. Nah, ini jadi seperti ini ya teman-teman ya. Vivo Y21 kalau nggak salah ini mati total setelah saya cek tegangan itu ternyata short. Jadi setiap kali menangani handphone mati total itu yang selalu saya lakukan pertama kali itu ngecek tegangan yang di konektor baterai ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini, handphone ini mati total. Pas kita cek tegangan di VBAT apa di konektor baterainya itu ternyata short. Ini kata orangnya baterai sudah diganti ya teman-teman ya, cuman kok masih nggak nyala katanya ya. Ya, ini kita bongkar dulu. Kalau kita lihat sih mesin masih mulus banget ya teman-teman ya, tidak ada tanda-tanda kena air juga. Di sini kalau saya perhatikan mesinnya cukup bersih, tidak ada korosi ataupun jamur. Itu artinya memang tidak ada indikasi terkena cairan, akan tetapi handphone bisa mati gitu ya teman-teman ya. Ya, terkadang memang elektronik ya banyak kemungkinan ya tidak harus terkena air atau jatuh ya bisa rusak, mungkin karena dari arus yang tidak stabil pada saat pengecasan atau ada hal yang lain. Ya, seperti pada handphone ini Vivo Y21, kondisi mesin masih mulus. Kita akan cari yang bikin konsletnya tuh di mana. Kita akan lepaskan kamera dulu ya teman-teman ya, karena short itu juga bisa disebabkan dari LCD, dari kamera, atau dari komponen yang lain yang menempel. Makanya ini kita lepas semuanya dulu ya. Nah, ini semua sudah terlepas, kita akan ukur lagi ya teman-teman ya. Kita bolak-balik ya, masih short ya teman-teman ya. Kita bolak-balik tegangannya masih naik, itu artinya memang mesin ini ada yang short. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan yang mesin tegangan normal ya teman-teman ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, ini mesin tegangan normal harus seperti ini harusnya ya. Nah, kalau kita posisikan benar tegangannya naik segitu, kemudian kita balik, harusnya nggak ada pergerakan. Nah, harusnya nggak ada tegangan ya, nggak naik. Nah, ini kalau tegangan yang normal tentu beda dengan yang mesin Vivo ini ya, karena memang tadi short jadi memang bermasalah ya. Ya, untuk dengan demikian bisa dipastikan bahwa short ini dari mesin ini itu bisa dari kapasitor atau komponen yang lain. Tentu kita akan cari ya teman-teman ya, kita yakinkan kembali ternyata memang mesin ini short. Jadi kalau kita cek pakai multitester, kita bolak-balik pada posisi positif dan negatifnya itu tegangannya sama, itu ngeground ya teman-teman ya. Nah, untuk mengatasi kasus seperti ini, handphone yang konslet seperti ini, nah saya biasa gunakan alat sederhana ya teman-teman ya. Nah, itu kita cari dari baterai bekas seperti ini, kemudian kita sambungkan kabel untuk positif dan jalur negatifnya langsung ya, langsung ke lithium baterainya tanpa melewati komponen IC-nya itu ya. Jadi penampakan seperti ini. Nah, ini yang ada jacknya ini negatif, itu kita hubungkan ke ground saja dan jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang negatif, ini yang saya pasangin jack ini jalur negatif, sementara yang satu lagi ini positif. Nah, ini akan kita hubungkan ke jalur positif yang di konektor baterai ya, kemudian kita konsletkan. Nah, dia ada ngebul ya teman-teman ya. Tentu baterai yang kita gunakan baterai yang masih ada isinya ya teman-teman ya.
Nah, ini alat sederhana sekali tapi mujarab ya teman-teman ya. Sambil kita raba-raba bagian mana yang panas. Yang penting jangan sampai terbalik. Dan ini tidak kita lakukan pembongkaran kaleng-kalengnya terlebih dahulu ya, untuk meminimalkan resiko ya teman-teman ya. Kita tanpa bongkar kaleng terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada nampak pergerakan ya teman-teman ya. Memang ada anget sedikit ya. Usahakan baterai bekas yang kita gunakan tuh minimal terisi daya ya teman-teman ya. Jangan gunakan baterai yang kosong. Nah, kita coba lagi sampai ketemu komponen yang short. Biasanya nanti dia akan kebakar ya, atau mengeluarkan asap. Ya, ini tidak terlihat ya teman-teman ya, tentu hanya ada hangat sedikit ya. Tadi ada hangat sebelah sini, akan kita coba buka dulu ini penutupnya, barangkali nanti akan terlihat di sini. Kita akan tes lagi dengan alat sederhana ini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman bikin sendiri dari baterai bekas yang sudah kembung tapi masih ada daya ya. Sambil kita perhatikan, barangkali ada pergerakan. Kita coba terus. Nah, ini udah terasa panas ya di sini ya teman-teman ya. Jangan menyerah dulu ya teman-teman ya. Kita coba lagi sampai puas gitu ya. Nah, ini kan kita coba lagi teman-teman ya. Nah, itu ada yang nyala ya teman-teman ya. Tadi seperti ada yang meletup-letup gitu. Kemungkinan besar itu yang bermasalah ya. Ada kapasitor mungkin yang short, yang kebakar. Sekarang sudah nggak nyala dia, mungkin sudah. Kita coba lagi. Kalau memang sudah ketemu seperti itu, bisa teman-teman lepas atau mungkin teman-teman teruskan saja, dikonekkan seperti ini biar dia terbakar sekalian gitu ya. Nah, ini akan kita coba ukur. Sepertinya tadi sudah ada yang meletup-letup gitu tadi ya. Nah, sekarang kita akan ukur tegangannya. Nah, ini sepertinya sudah normal ya teman-teman ya. Kalau kita balik, nah dia sudah tidak ada tegangan, sudah tidak naik. Dan kalau kita posisi yang benar, dia tegangannya sudah normal, tidak seperti tadi, seperti nge-ground. Nah, ini tadi yang terbakar ada di dalam sini, ini bisa teman-teman buang, atau kalau memang sudah yakin terbakar ya langsung kita tes aja, nggak apa-apa ya, kita pasang. Ketika kita coba nyalakan dulu, apakah handphone bisa nyala. Karena tegangan sudah normal ya, kita cek sudah normal. Kita pastikan kembali bahwa dia tidak kambuh ya. Karena memang belum saya bongkar ya, karena tadi sudah terlihat terbakar, jadi mungkin dia sudah hangus dia ya. Nah, nyala ya teman-teman ya, handphone bisa nyala. Jadi permasalahannya ya mungkin karena ada yang short, jadi handphone jadi mati total ya. Dan tegangannya seperti kita lihat bersama tadi.
Ya, ini kalau biar saya lebih yakin di sini akan saya potong kalengnya dan saya pastikan saya remove saja ya, atau saya buang komponen yang tadi terbakar itu ya teman-teman ya, biar bersih. Biar untuk meminimal resiko kita akan gunting saja ya, kita potong sedikit demi sedikit ya. Ya, demikian teman-teman cara mengatasi handphone yang mati total karena konslet dengan ciri-ciri konslet seperti yang di awal tadi. Bisa teman-teman gunakan dengan alat sederhana yang seperti saya lakukan tadi ya. Dan ini tidak mutlak selalu berhasil ya teman-teman ya. Ada beberapa kasus yang mungkin konsletnya dari IC utama, dari IC power atau IC yang lain. Nah, itu mungkin penanganannya harus dengan cara mengganti. Setidaknya dengan alat sederhana ini kita bisa mendeteksi kerusakan seperti yang terjadi dalam handphone ini. Ternyata kerusakannya hanya disebabkan karena ada kapasitor yang short, dan tentu ini tidak terlalu mengganggu ke komponen yang lain dan tidak beresiko. Artinya handphone bisa normal kembali ya teman-teman ya. Ya, tinggal kita pasang, kita akan rapikan kembali. Semoga konten ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.